Leo dan bunda-bunda cantik agen laku pandai program Seed for Women di area Malang. Izinkan saya kali ini akan bentar tak share dulu ya. Sudah kelihatan belum, Mas? Aman, Mbak Sandy, Aman sudah ya. terlihat. Suaranya juga sudah jelas. Jelas nggih. Jadi nah, pelatihan agen Pegadaian area Malang. Jadi mohon izin saya mulai nggih, Mas Leo dan ibu-ibu cantik dari agen laku pandai program Seed for Women. Oh, kok gak iso? Bentar. Oke. Di sini saya akan ngebacain dulu untuk visi dan misi gimana sih agen inklusi keuangan ini. Jadi visi misi kita adalah menjadi the most valuable financial company di Indonesia sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Misi kita memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. Yang kedua, membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan. Memberikan service excellent dengan fokus nasabah melalui proses bisnis yang lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang handal dan mutakhir, praktek manajemen risiko yang kokoh, dan SDM yang profesional dan berbudaya kinerja yang baik. Nah, di sini Pegadaian itu punya beberapa bisnis, yaitu bisnis utama, yaitu ada pinjaman gadai dan pinjaman non-gadai. Dan bisnis pendukung kita ada di layanan jasa. Untuk pinjaman gadai, kita ada di gadai emas, tabungan emas, gadai titipan emas, non-emas, gadai efek, gadai kendaraan, porsi haji, wisata religi. Tapi misalnya untuk agen tidak sebanyak ini ya, ibu-ibu ya. Kalau untuk jenis produk pinjaman non-gadainya, kita ada di pinjaman usaha, pinjaman serbaguna, sertifikat, cicil emas, cicil kendaraan, dan pinjaman modal kerja produktif tidak masuk di agen, nggih, Bapak Ibu nggih. Terus jenis-jenis layanan jasa yang lain itu adalah tabungan emas, titipan emas, jasa sertifikasi, jasa taksiran, jasa titipan, safe deposit box atau SDB, jasa pembayaran online, dan jasa pengiriman uang. Nah, kita mulai dengan produk-produk produk gadai dulu. Jadi kalau untuk produk gadai, ini ada kita di gadai emas. Nah, gadai emas biasanya kan sudah familiar banget ya. Kalau misalnya gadai emas itu adalah pemberian kredit dengan sistem gadai diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk membutuhkan kebutuhan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas. Kalau ini saya yakin bunda-bunda pasti sudah sering ya, karena saya sendiri juga udah sering. Nah, terus proses pengajuan mudah dapat dilunasi dan dicicil sewaktu-waktu. Barang jaminan aman dan diasuransikan, uang pinjaman dapat diterima secara tunai maupun transfer bisa diperpanjang berkali-kali dengan fitur pembayaran yang bervariasi. Channel layanan, outlet Pegadaian, Pegadaian digital, agen Pegadaian, outlet Senyum, dan BPO MUI. Nah, Pegadaian Gadai Emas, yang pertama proses bisnisnya nasabah membawa barang jaminan dan ditaksir oleh penaksir. Nah, ini kalau misalnya kita di outlet. Jadi kalau misalnya untuk di agen nanti bisa langsung ke jenengan ke agen-agen, sama nanti proses taksirnya jenengan pasti ditanya ini ke nasabahnya. Jadi ini berapa gram Bu, berapa karat Bu, nanti bisa langsung dimasukkan ke aplikasi agen Pegadaian. Nah, persyaratannya sama, fotokopi identitas dan menyerahkan barang jaminan. Dan untuk agen nanti ada kode bookingnya ya. Ini cuman untuk
ini aja nggih, jadi biar tahu aja kalau ada tarif sewa modal dan premi untuk pinjaman 50 sampai 500 kita ada sewa modalnya di atas 1%, dan di atas 500 1,25%, di 5 juta sampai 20 juta ada 1,2%, dan 20 juta BMK 1,1%. Nah, biar nggak bingung nanti nasabahnya, kan kalau misalnya ditanyain, "Piro yo bunganya?" kayak gitu tuh, biasanya jenengan langsung aja jawab, ambil yang paling gede, nggak apa-apa. Jadi, 1,25 per 15 hari. Seperti itu nih Bapak Ibu. Untuk biaya administrasinya, sekitar 50.000 sampai 500 ada 2.000, 1 juta sampai 2,5 ada 20, 2,5 sampai 5 juta 35, 5 juta sampai 10 juta 50.000, 10 juta sampai 15 juta 75.000, 15 juta sampai 20 juta 100.000. Di atas 20 juta ada 125.000. Nah, itu tadi fitur gadai. Yang ini fitur gadai reguler, jadi yang per 4 bulanan ya Bapak Ibu. Nah, ada juga nih di aplikasi Agen itu juga ada namanya fitur gadai harian atau gadai fleksi. Nah, ini biasanya untuk diperuntukkan untuk nasabah-nasabah yang butuh pinjemnya itu waktunya cepet-cepet gitu. Jadi nggak nyantai gitu. Jadi waktunya tebus apa digadaikan terus langsung tebus. Butuh beberapa hari aja uangnya untuk perputaran cepat biasanya. Nah, fitur gadai harian adalah jangka waktu pinjaman mulai dari 15 hari, 30 hari, dan 60 hari. Tarif sewa modalnya itu dihitung harian. Jadi tarif sewa modalnya sekitar 0,09 per hari aja. Biaya administrasi sama. Jadi dimulai dari 2.000 sampai 125.000 tergantung uang pinjamannya nggih Bapak Ibu nggih. Dan itu berlaku di seluruh outlet pegadaian konvensional, rasio taksir berdasarkan pilihan jatuh tempo. Jadi nanti taksirnya itu beda-beda nih Bu. Jadi pada 15 hari rasio taksirnya 96, 30 hari taksirnya 94%, 60 hari seperti biasanya 93%. Nah, ini ada gadai yang kedua, itu gadai emas fitur angsuran. Nah, kalau di aplikasi Agen, itu namanya adalah Krasida. Jadi, gadai emas fitur angsuran atau Kresida. Namanya Krasida kalau nggak salah di Agen Pegadaian ya. Nah, jangka waktu pinjaman minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan. Uang pinjaman minimal 1 juta dan maksimal 250 juta. Hanya berlaku untuk barang jaminan emas. Sistem pembayaran berupa angsuran tetap per bulan. Jadi sudah tidak per 4 bulanan lagi. Kalau Krasida ini, tarif angsuran ini kita ngangsurnya tiap bulan. Jadi sekalian sama pinjaman pokoknya. Nah, keuntungannya untuk agen, kalau misalnya Krasida ini, kalau transaksinya di agen, terus pembayaran angsurannya di agen, nanti agen juga akan dapat lagi gitu fee-nya. Gitu ya, proses fee-nya juga sama. Nasabah datang membawa barang jaminan, ditaksir, uang plafon pinjaman ditawarkan ke nasabah, uang pinjaman diterima oleh nasabah tunai ataupun transfer. Persyaratan yang lain tetap membawa fotokopi KTP identitas dan menyerahkan barang jaminan. Nah, untuk adminnya, untuk biaya adminnya itu agak berbeda dengan KCA reguler. 1 juta sampai 2,5 itu ada 10.000, 2,5 juta sampai 5 juta ada 25.000, 5 juta sampai 10 juta 50.000, 10 juta sampai 15 juta ada 100.000, 15 juta sampai 20 ada 150.000, dan di atas 20 juta ada 200.000. Nah, beda juga nih untuk tarif sewa modalnya. Tarif sewa modalnya jangka waktu 6 sampai 12 bulan itu 1,25 per 30 hari. Kalau misalnya untuk gadai KCA reguler itu kan kita ambil yang paling gede ya 1,25 per 15 hari. Kalau yang bulanan, kalau yang Krasida sistem angsuran itu 1,25 per 30 hari. Nah, 18 sampai 24 bulan sewa modalnya 1,3%, 36 bulan 1,4%. Nah, next kita ada gadai juga, gadai tabungan emas. Nah, gadai tabungan emas ini adalah pemberian pinjaman dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan titipan emas. Nah, munahnya minimal munah akadnya atau biaya admin di depannya ya Bu ya. Munahnya itu minimal 2.000 sampai 25.000. Munah pemeliharaannya ada 0,49-nya. Itu adalah sewa modalnya kayak gitu, 0,4.
Nah, targetnya masyarakat yang butuh dana cepat, pembayaran yang fleksibel dengan jaminan tabungan emas dengan saldo minimal 1,1 gram. Fitur dan keunggulannya, prosesnya mudah, biaya pemeliharaan ringan, saldo emas yang dikunci sebagai jaminan gadai tetap menjadi milik nasabah. Jadi selama masa gadai, saldo emas ada yang diblokir, ada yang dikunci, tapi tetap miliknya nasabah. Nah, proses bisnisnya, nasabah mengisi form pengajuan, membawa fotokopi KTP, dan menentukan jangka waktu pinjaman dan berat gram emas yang akan digadai. Nasabah membayar biaya administrasi, pencairan pinjaman secara tunai atau transfer, persyaratannya adalah sudah melakukan aktivasi tabungan emas, fotokopi kartu identitas, dan membawa buku tabungan emas. Nah, selanjutnya ada pegadaian non emas. Jadi, pegadaian non emas adalah pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang berharga seperti smartphone, laptop, kamera kamera. Yang untuk barang elektronik di sini ada televisi, ada atau barang rumah tangga yang lainnya. Tapi sekarang kalau dulu barang rumah tangga yang lainnya kayak Tupperware, panci itu bisa ya Bu ya. Jarit, sewek, atau cara kain tenun itu bisa. Kalau sekarang kayaknya lebih ke elektronik dan smartphone dan laptop nih Bapak Ibu. Jadi untuk negara non emasnya. Sama, ini juga bisa dilakukan di agen. Target nasabahnya adalah masyarakat yang butuh dana cepat dan pembayaran yang fleksibel dengan jaminan barang yang bergerak. Nah, proses pengajuan mudah, dapat dilunasi atau dicicil sewaktu-waktu, barang jaminan aman, dan diasuransikan, uang pinjaman dapat diterima secara tunai maupun transfer. Fitur pembayaran bervariasi juga. Nah, ini langsung untuk tarif sewa modalnya, itu juga agak berbeda dengan KCA. Tapi kalau misalnya biar gampang aja nasabah nggak bingung, karena nanti kalau ditanya nasabah, piro sih bungai, piro sih sewa modalnya, kalau misalnya diruntut satu persatu nanti bingung kalau nasabahnya. Jadi jangan langsung ambil potong aja yang 1,2 gitu aja nggih. Jadi uang pinjaman 50.000 sampai 500.000 itu ada di 1%, 500, lebih dari 500 sampai 5 juta ada 1,2, 5 juta sampai 20 juta ada 1,2, di atas 20 juta ada 1,1. Untuk biaya administrasi sama dengan reguler, jadi antara 2.000 sampai 125.000. Nah, ini juga ada pegadaian gadai kendaraan. Jadi, gadai kendaraan adalah pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan berupa kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. Nah, target nasabah sama, masyarakat yang butuh dana cepat, fitur dan keunggulan dapat dilunasi dengan atau dicicil, dan barang jaminan aman dan diasuransikan, uang pinjaman dapat diterima secara tunai ataupun transfer. Nah, untuk prosesnya, ini nasabah datang dengan membawa jaminan. Nah, kalau untuk gadai kendaraan, ini agak berbeda, Bu ya. Jadi kalau dengan gadai kendaraan, itu menyerahkan barang jaminan beserta BPKB dan STNK asli. Jadi semua surat-suratnya ikut masuk. Tapi jenengan nggak usah khawatir, boleh juga nih disampaikan ke nasabahnya. Kalau misalnya gadai kendaraan, itu kendaraan juga akan tetap terawat. Kita juga akan melakukan pembersihan, pemanasan. Jadi tetap dipanasi setiap 1 minggu sekali untuk motor dan mobil. Jadi nggak usah khawatir, oh nanti kalau digadai rusak karena nggak ada yang ini, nggak usah khawatir. Terus untuk tempatnya untuk mobil dan sepeda motor, kita juga ada gudang sendiri. Jadi juga terjamin untuk barangnya. Jadi nggak akan kepanasan, juga kehujanan itu boleh disampaikan ke nasabah. Jadi nasabahnya biar merasa aman. Oh iya, aku gak ada mobil di Pegadaian aman kok. Jadi barangnya juga nggak rusak, tetap terawat. Seperti itu nggih, Ibu nggih. Nah, untuk tarif sewa modal dan premi sama, rata-rata juga sekitar 1 sampai 1,25%. Terus ada biaya administrasinya juga sama. Jadi tergantung uang pinjamannya, uang biaya adminnya 2.000 sampai 125%. Nah, ini yang lagi ngehits juga Ibu-ibu. Jadi di Pegadaian ada pembiayaan porsi haji. Nah, ini bisa dilakukan di aplikasi Agen. Nah, pembiayaan porsi haji adalah
pembiayaan berbasis syariah untuk mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas atau tabungan emas dengan proses yang mudah serta aman. Nah, targetnya adalah masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan berusia minimal 12 tahun atau maksimal 65 tahun saat lunas. Nah, fitur dan keunggulan adalah biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau, jaminan emas dapat digunakan untuk pelunasan biaya haji, emas dan dokumen haji tersimpan dengan aman. Jadi hanya dengan jaminan 3,5 gram emas aja, nasabah sudah dapat porsi haji. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, ini prosesnya nasabah mengajukan pembiayaan porsi haji, marhen emas atau logam mulia tabungan emas ditaksir oleh penaksir, tapi biasanya 3,5 gram aja, itu udah cukup sih. Nasabah menandatangani akad perjanjian, nasabah ke bank untuk membuka rekening tabungan haji dan memperoleh SABPIH, nasabah ke Kemenak dan memperoleh SPPH atau surat bukti pembayaran porsi haji, nasabah melakukan angsuran, jaminan emas dikembalikan setelah lunas, jaminan tabungan emas senilai 3,5 gram dan atau emas batangan atau perhiasan dengan nilai taksiran minimal 1,9 juta, bukti SABPIH atau setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji dan SPPH. Tapi kalau untuk SPPH dan SAPIH yang asli nanti dibawa pegadaian gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya yang fotokopi itu bisa dibawa oleh nasabahnya sebagai bukti bahwa nasabah ini sudah mendapatkan porsi haji. Terus ada buku tabungan haji, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga. Kalau pas foto nanti biasanya di Kemenak sudah foto, jadi tidak usah bawa foto. Nah, untuk buku tabungan haji kita sudah ada kerjasama dengan bank-bank syariah untuk pembukaan buku tabungan haji. Jadi nasabahnya tidak perlu bawa buku tabungan haji. Untuk pendaftaran haji cuma membawa jaminan 3,5 gram emas dan fotokopi KTP, fotokopi KK. Sudah itu aja dulu. Jadi nanti setelah akad baru kita antar ke Kemenak. Baru untuk mengurus buku tabungan haji sudah bisa langsung juga, foto juga bisa langsung di situ juga. Nah, tarif munah pemeliharaan 0,95% kali taksiran dan kali jangka waktu. Tarif munah akad atau ini biasanya kalau bahasa biasanya itu biaya admin ya Bu ya. Biaya admin itu 270. Nah, tarif imbal jasa kalafa atau sama seperti biaya proses awal seperti itu tergantung dengan tenor pinjaman yang akan diambil. 12 bulan 70.000, 24 bulan 112.000, 36 bulan 175.000, dan 48 bulan 265.000, 60 bulan 412.000. Nah, nanti jadi setiap nasabah yang mau daftar porsi haji membawa 3,5 gram emas, fotokopi KTP, dan membayarkan uang kalafah plus biaya adminnya. Nah, biasanya kita lebih sering ada promo sih. Seperti bulan kemarin kita ada promo free admin. Jadi 270-nya nggak bayar, kayak gitu. Kita ada promo itu. Kalau untuk bulan ini kita ada promonya setiap akad akan free logam mulia 0,05 untuk promo hari ini. Bulan ini maksudnya. Nah, next kita di produk non-gadai. Produk non-gadai atau pinjaman usaha. Nah, ini biasanya yang disenangi sama ibu-ibu nih yang punya UMKM atau mungkin ibu-ibu agen juga punya usaha di rumah. Itu bisa juga. Jadi pinjaman usaha dengan pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil menengah atau UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dengan barang jaminan berupa BPKB atau kendaraan bermotor. Target nasabah, pengusaha mikro kecil dan menengah. Fitur dan unggulan, prosedur pengajuan kredit mudah dan cepat. Sewa modal murah dengan angsuran tetap per bulan, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu, agunan variatif, dan kendaraan bisa tetap digunakan. Ini untuk pinjaman usaha nih Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini kalau di aplikasi agen mungkin sama, jadi Pegadaian Kreasi Ultramikro namanya, Kreasi Umi. Jadi pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha seperti pembelian barang atau dagang persediaan, perlengkapan atau barang lain dengan jaminan BPKB. Pinjaman hingga 20 juta, biaya administrasi 1%, gratis biaya provisi, jaminan BPKB, dan dilayani di 4.086 outlet Pegadaian atau agen Pegadaian. Pencairan via transfer bank.
Nah, untuk taksiran sendiri, jadi kalau misalnya ada nasabah Bapak Ibu itu tanya, kira-kira Vario 2018 dapat piro ya Mbak? Seperti itu. Nah, nanti jenengan bisa lihat di OLX. Jadi kita taksirannya itu adalah 80% dari harga jual. Tapi jenengan jangan langsung mematok harga ya. Misalnya OLX-nya 10 juta nih. Oh, bisa 8 juta. Nah, jangan seperti itu. Jadi, oh perkiraan 8 juta. Nanti coba tak tanyakan dulu sama bagian mikronya. Seperti itu, guys. Karena prosesnya juga akan melewati survei juga oleh bagian tim mikro. Nah, nanti kalau misalnya dengan ada pengajuan, bisa langsung di input di aplikasi agen Pegadaian. Nah, di situ nanti akan ada keluar kode bookingnya. Nah, itu untuk produknya dipilih kreasi ultramikro. Mikro. Nah, untuk persyaratan umum yang lain, usianya minimal 18 tahun dan maksimal 75 tahun, domisili tetap, memiliki usaha yang sedang berjalan minimal 12 bulan, dilengkapi dengan surat izin usaha. Nah, surat izin usaha ini jangan dipikir yang berat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya memang nggak punya NIB, boleh kalau pakai SKU dari kelurahan juga boleh. Karena kalau untuk SIUP dan TDP adalah untuk usaha yang menengah ke atas. Jadi biasanya kalau usaha-usaha peracangan itu cukup memakai SKU dari kelurahan enggak apa-apa. Atau kalau udah punya NIB, itu bisa pakai NIB. Nah, uang pinjamannya nanti mohon izin nanti saya share aja guys lewat Mas Leo kalau misalnya untuk brosur-brosur dan lainnya paling nggak sama kok. Nah, soalnya kalau dibacakan nanti memakan waktu yang agak lama. Nah, kita juga ada Pegadaian Kupedes. Nah, Kupedes ini pinjaman dengan skema fidusia bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk kebutuhan produktif dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha. Pinjaman dimulai dari 20 juta hingga 500 juta, bunga ringan, jaminan BPKB. Nah, bedanya dengan Umi tadi, kalau kreasi Umi, nanti kalau misalnya dengan input di aplikasi agen, kalau pinjamannya di bawah 20 juta, berarti inputnya produknya kreasi Umi. Kalau pinjamannya di atas 20 juta, berarti input di aplikasinya Kupedes. Soalnya nanti kalau jenengan salah input, nanti nggak bisa masuk nih. Kan nggak sama produknya yang diinputkan dengan yang cair. Jadi benar-benar nanti dicek ya. Oh, kalau misalnya diinfokan sama bagian mikro, oh Mbak ini cairnya sekitar 15 juta. Nah, berarti Kupedes. Terus gimana Mbak Cindy kalau aku wis kadung input nih, aku wis terlanjur input Kupedes. Di cancel dulu, di cancel lagi, baru diinput lagi. Seperti itu. Jadi kode bookingnya biar berbeda. Persyaratannya umum sama, usia minimal 21 dan maksimal 75 tahun, wajib memiliki NPWP untuk pinjaman di atas 100 juta, domisili tetap, memiliki usaha, dan lolos screening SID. Lokasi usaha dengan outlet maksimal 15 kilo atau agen, mempunyai surat izin sama, kalau misalnya memang untuk SIUP itu terlalu gede untuk usaha-usaha kecil, pakai NIB atau SKU, memiliki usaha yang layak dan telah berjalan minimal 1 tahun. Nah, untuk simulasi angsurannya, nanti saya share juga ya, sekalian jadi bisa Ibu-ibu cantik bisa nge-share di WA-nya nanti. Saya share semua nanti ke Mas Leo untuk file-file yang bisa untuk dipasang di status WA. Nah, ini juga lagi booming, kurs syariah. Kalau di aplikasi agen Pegadaian, itu nama produknya Arum Express Loan. Jadi bukan kurs syariah, tapi Arum Express Loan. Ini kesukaannya mak-mak banget ini. Nah, jadi pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, barang dagang atau persediaan, perlengkapan atau barang lainnya tanpa jaminan. Tanpa jaminan yang penting punya usaha. Pinjaman hingga 10 juta, karena kurs syariah di Pegadaian kan masih baru tahun kemarin, jadi ini limitnya masih 10 juta. Terus bebas biaya admin, jadi pinjam 10 juta, cairnya juga 10 juta, tanpa barang jaminan, munah atau sewa modal terjangkau, dan dilayani di 4.086 outlet ataupun agen Pegadaian. Pencairan via bank, via transfer bank. Nah, kalau ini Bapak Ibu, memang tidak ada jaminan. Kalau misalnya untuk cek BI checking atau SLIK itu wajib, karena juga tidak ada jaminan, karena juga ini adalah program dari pemerintah, maka nasabahnya nanti tanyain dulu, sudah punya KUR belum di bank lain?
Atau yang sekarang ini lagi merambah ibu-ibu adalah kayak Mekar seperti itu ya, Mekar PNM. Nah, yang sudah mendapatkan pinjaman di Mekar PNM itu tidak bisa mengajukan kurs syariah karena sama-sama itu adalah program dari pemerintah, ya Bapak Ibu nggih. Nah, untuk persyaratannya minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo, memiliki pendapatan rutin harian, mingguan dan bulanan, memiliki usaha yang sah menurut syariat Islam dan undang-undang yang berlaku. Dimaksud di sini untuk case ini adalah contohnya hmm, usaha yang lagi ngehit sekarang untuk baju-baju thrift yang baju yang pre-love itu loh Bapak Ibu. Jadi yang eh, Babebo, yang kasarnya Babebo, itu enggak bisa karena itu tidak sebenarnya itu adalah usaha ilegal ya. Dan wajib melakukan pengecekan SLIK calon rahan tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari program pemerintah atau lembaga lain dan memiliki usaha maksimal 5 km dari outlet. Nah, sama untuk simulasi cicilannya nanti saya share lewat Mas Leo aja ya. Jadi jenengan bisa langsung share ke nasabah. Nah, selanjutnya adalah ada gadai sertifikat. Jadi gadai sertifikat syariah adalah pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah hingga menengah untuk kebutuhan produktif dan konsumtif yang memiliki penghasilan tetap atau rutin dengan jaminan sertifikat tanah setingkat SHM dan HGB. Terus, target nasabah kita adalah pengusaha mikro atau kecil, karyawan internal boleh, karyawan eksternal boleh, profesional formal dan non formal boleh. Kalau untuk pensiun dan petani harus konfirmasi dulu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kalau untuk pensiun dan petani ini kan biasanya dapat uangnya kan bulanan dan belum pasti, biasanya seperti itu. Fitur keunggulan sesuai fatwa, proses pengajuan mudah dapat dilunasi atau dicicil sewaktu-waktu. Fitur pembayaran variasi. Nah, proses bisnisnya sama, nasabah datang, tim mikro melakukan verifikasi berkas dan survei lokasi, tim mikro menyetujui besaran marhen, marhen diterima oleh nasabah tunai ataupun transfer. Persyaratannya adalah fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, fotokopi PBB dan SKU, fotokopi IMB. Fotokopi IMB ini wajib nih Bapak Ibu, meskipun biasanya di bawah 100 juta biasanya kita ada tuh IMB ya, sebelum kita membangun adalah pasti akan ada surat izin membangun bangunan. Nah, surat keterangan usaha untuk pelaku usaha mikro kecil dan KTA untuk profesional atau SK karyawan minimal 17 tahun usianya dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo. Memiliki pendapatan rutin dibuktikan dengan slip gaji 2 bulan terakhir untuk karyawan. Nah, untuk gede sertifikat ini itu harus atas nama Ibu-ibu. Jadi atas nama suami atau atas nama istri atau atas nama diri sendiri itu bisa. Tapi kalau atas nama orang lain, kakak, ibu, bapak, itu tidak bisa. Jadi yang mengajukan harus atas nama sendiri. Kalau misalnya ini pakai punyanya mertua saya, itu nggak bisa. Terus kalau misalnya ada nasabah yang seperti ini nih, aku pinjem, tapi sekalian balik nama, gitu kan? Sekalian dibalikkan mesir sertifikatnya menjadi nama saya, itu juga masih belum bisa di Pegadaian, Ibu. Bukan apa, karena untuk melakukan proses itu adalah prosesnya lama banget. Jadi pengguna mungkin atau nasabah yang mau mengajukan kan butuh uangnya kan juga cepat. Jadi kalau tinggal nunggu proses peralihan atau pembalikan nama itu juga akan lama banget. Jadi kita pakai yang mudah-mudah aja. Nah, di sini di Pegadaian itu juga ada cicil kendaraan. Kalau di aplikasi agen namanya Amanah. Jadi nama produknya adalah Amanah. Ketentuan umumnya sama, berlaku untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, kendaraan niaga atau minibus. Berlaku untuk kendaraan dengan kondisi baru maupun bekas. Uang muka sepeda motor mulai dari 10% dan uang muka untuk mobil mulai dari 20%. Besar pinjaman 3 juta sampai dengan 450 juta. Nasabah mengajukan proses bisnisnya, nasabah mengajukan pembiayaan cicil kendaraan, dianalis melakukan verifikasi dokumen, domisili, atau tempat kerja, atau biasa kita sebut dengan survei. Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan, pencairan pinjaman di outlet Pegadaian, kendaraan diserahkan dan bisa langsung digunakan oleh nasabah.
dan nasabah bisa mengangsur setiap bulan. Nah, untuk persyaratannya sama, fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi PBB atau pajak bumi bangunan khusus untuk pengusaha mikro. Ada surat keterangan usaha atau NIB. Dan kalau misalnya untuk karyawan, kita karyawan tetap seperti PNS, ada SK pengangkatan, rekomendasi atasan langsung khusus karyawan yang bukan PNS. Pas fotonya nggak usah juga, di skip aja. NPWP untuk pinjaman di atas 50 juta, itu kita pakai NPWP, kalau misalnya di bawah 50 juta, kita nggak usah pakai NPWP. Slip gaji 2 bulan terakhir, foto tempat kerja dan tempat tinggal. Jadi kalau misalnya untuk cicil kendaraan, untuk Honda, sepeda motor Honda, kita sudah bekerja sama dengan Sekawan Motor All Area Malang. Jadi kalau misalnya ada Sekawan Motor All Area Malang, nasabahnya boleh pilih di situ tuh. Kalau misalnya barangnya ready, nah langsung bisa diajukan. Tapi kalau misalnya yang dipilih yang masih inden, tergantung nasabahnya. Masih mau nunggu atau langsung akad aja wes sambil nunggu, itu juga boleh. Kalau untuk Yamaha, kita kerjasamanya dengan dealer SIP. SIP Yamaha. Nah, kalau gimana Mbak Cindy kalau misalnya untuk kendaraan yang lain kayak Kawasaki misalnya, kayak Suzuki misalnya. Nah, untuk yang kendaraan yang lain, yang bermerek yang lain seperti Suzuki dan Kawasaki, nanti boleh nasabahnya untuk memilih di mana dealernya. Nah, nanti ada bagian mikro yang akan ke sana. Jadi dealer dengan bagian mikro akan ngobrol-ngobrol dulu nih. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok agak-agak riwet juga ya kalau misalnya yang belum bekerja sama? Karena takutnya yang pertama, dealer itu akan memberikan BPKB saat BPKB-nya jadi itu pasti ke nasabah. Kita memang nggak berpikiran buruk nih sama nasabah, cuman kita juga boleh juga membentengi diri lah dari kejadian-kejadian yang buruk mungkin yang pernah ada juga sih di Pegadaian ada beberapa nasabah. Jadi dealernya itu memberikan BPKB-nya ke nasabah. Nah, si nasabah ini itu nggak memberikan BPKB-nya ke Pegadaian. Nah, maka dari itu sekarang ada ketentuan khusus kalau misalnya untuk dealer yang belum bekerja sama dengan Pegadaian, nanti pihak Pegadaian akan ke dealer terlebih dahulu. Jadi untuk memastikan BPKB-nya akan diberikan ke Pegadaian dan tidak ke nasabahnya. Seperti itu nggih kalau untuk cicilan motor dan mobil. Pilihan jangka waktu ada 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Untuk mobil ada tambahan 48 bulan dan 60 bulan. Sebentar ya Bapak Ibu nih, macet. Nah, selanjutnya itu ada Pegadaian Tabungan Emas. Target nasabahnya adalah pelajar, karyawan, ibu rumah tangga, milenial, dan masyarakat umum lainnya. Fitur dan keunggulan, jaminan emas 24 karat, biaya pengelolaan rekening ringan, pembelian mulai dari 0,01 gram atau 10 ribuan lah, 10 ribu, dapat dicetak fisik, dapat ditransfer ke sesama pemilik tabungan emas, mudah dicairkan atau di buyback dan bisa digadai. Dapat ditransaksikan secara online. Proses pembukaan rekening, nasabah mengisi formulir dan melampirkan fotokopi kartu identitas, nasabah membayar biaya admin 10 ribu, biaya titip emas 30 ribu, dan materai 10 ribu. Jadi kalau misalnya ada nasabah yang mau buka tabungan emas, bisa di saldo awal di 100 ribu. Nah, nanti 100 ribu itu berarti dipotong 10 ribu untuk biaya admin, dan titip emasnya 30 ribu, dan materainya 40 ribu, berarti saldo yang masuk sekitar 50 ribu. Nasabah membeli emas batangan dengan berat minimal 0,01 gram. Nasabah mendapatkan buku tabungan. Nah, kalau misalnya yang melalui Pegadaian Digital, nggak usah ya Bapak Ibu ya. Maaf tadi itu tuh kok tak lampirkan juga. Apunten. Nah, seperti ini. Pegadaian tabungan emas, 24 karat jaminan asli, dijamin 100%, fisik emas, saldo emas dapat dicetak, digadai, dijual, dan ditransfer. Transaksinya online lewat agen juga bisa, aman, terdaftar, dan diawasi oleh OJK. Jadi kalau untuk saldo emas yang dicetak, itu ada biaya cetaknya ya Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin sekitar 40 ribu per gram, tapi bukan berarti kalau misalnya 10 gram 400 ribu dong Mbak Cindy. Enggak, jadi ada tiring-tiringnya. Nanti insya Allah saya carikan juga nih tiring-tiringnya untuk cetak emas. Nah ini tabungan emas, itu bisa bukanya di outlet Pegadaian bisa, di
di agen Pegadaian bisa, dan untuk agen Pegadaian itu cuma bisa membuka dan men-top up. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang nabung itu bisa. Kalau untuk buyback harus ke outlet seperti itu. Next, investasi Pegadaian di Pegadaian cicil emas. Nah, ini juga paling ngehits nih. Ibu-ibu paling suka banget nih, biasanya dengan uang menyisihkan uang 50.000 atau 80.000 udah dapat 1 gram emas. Kalau 50.000 sebulan itu dapat 0,5 gram. Nah, di Pegadaian ada 4. Kita hanya merekomendasikan 4 produk ini ya Bapak Ibu ya, seperti Lotus Archie, Galeri 24, Antam, dan UBS. Jaminan asli bersertifikat 24 karat, DP ringan mulai dari 15%, angsuran tetap meski harga emas naik. Nah, kalau misalnya di grup WA atau di grup agen-agen biasanya selalu di-share tiap pagi harga emas. Nah, ini saya paparkan sedikit ya tentang kolom-kolomnya. Jadi kalau misalnya untuk yang kolom yang pertama, yang atas, paling atas sendiri, itu adalah cicilan emas personal. Jadi antar personal aja, personal nasabah. Jadi bukan grup nih, Bapak Ibu. Bukan grup atau bukan arisan, bukan. Jadi personal aja. Nah, kalau untuk personal, bedanya apa nih? Simulasi arisan dan personal. Nah, kalau personal, itu emasnya diterima saat lunas. Hari ini uang muka untuk akad, bulan depan mulai cicilan yang pertama. Dicicil terus sampai lunas baru emasnya keluar. Kalau arisan, simulasi arisan, itu nasabah dengan beberapa kelompok, sekitar 6 orang atau 7 orang, hari ini akad, jadi uang per anggota membayarkan uang muka, bulan depan pembayaran pertama atau cicilan pertama, sekaligus emasnya keluar satu. Jadi setiap bulan emasnya akan keluar satu, satu, satu. Seperti itu. Nah, gimana nih Mbak Cindy kalau misalnya ada anggota yang nggak bayar atau gimana ada anggota yang lari ternyata. Nah, kenapa makanya untuk arisan ini diusahakan ketuanya nasabahnya milih sendiri. Jadi kalau misalnya nasabah pengen nggak arisan nih, pengen nggak arisan. Nah, oh iya nggak apa-apa, sama bikin ketua, jadi ketua. Jadi bikin kelompok dulu nih, minimal 6 orang. 6 orang, 7 orang, 8 orang, sampai 12 orang. Nah, nanti di sini kalau kita cuma membantu aja, nanti kita membantu aja nih untuk ngeliat, untuk ngecek nih siapa sing sregep bayare, terus siapa sing oh iki wis mulai rotok lalai nih. Nah, kita yang mengingatkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau ada nasabah yang lari, itu memang bukan kita cuci tangan, enggak nggih Bapak Ibu nggih. Karena arisan ini adalah sistemnya kepercayaan aja, karena emasnya sudah keluar per bulan satu. Nah, sama juga, jadi setiap harga emas naik, kita nggak ikut naik. Jadi flat aja. Biasanya kalau ibu-ibu tuh suka arisannya seperti ini. Jadi simulasi arisannya setiap misalnya 1 graman 6 orang. Nah, keuntungannya untuk agen itu adalah meskipun yang akad satu kelompok, misalnya nih cuman satu kelompok itu isinya 6 orang 1 graman. Berarti yang kita dapat adalah 6 gram. Nah, terhitungnya seperti itu. Meskipun satu orang, tapi terhitungannya langsung kumulatif 6 gram. Nah, untuk yang terakhir itu adalah simulasi emasku. Di sini ini adalah cicilan emas plus asuransi. Nah, jadi orang yang nasabah yang mengambil cicilan simulasi emasku ini akan mendapatkan asuransi jiwa selama masa cicilan. Nah, itu gini Mas ini kok anu ya, kok lebih mahal uang mukanya. Nah, iya, uang mukanya untuk emasku itu 20%, tidak sama dengan personal. Jadi 20%, 118.000 plus asuransinya 50.000 dan angsuran per bulannya 45.000. Nah, asuransinya ini dibayarkan waktu pertama aja. Jadi waktu pertama akad, untuk selanjutnya enggak usah bayar lagi. Jadi 50.000 untuk setahun. Sama halnya dengan 1 gram dan 2 gram. Makanya tadi saya ngomong nih, dengan 50.000 aja per bulan, kita sudah dapat setengah gram emas. Nah, dengan 80.000 per bulan, atau kalau di breakdown per hari itu sekitar 6 ribuan per hari, sudah dapat 1 gram. Nanti boleh, kalau misalnya di ngomongnya ke nasabah seperti itu, enggak apa-apa. Untuk tabel hijau, ini untuk produk Antam, gitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk tabel hitam, ini untuk produk Galeri 24 Pegadaian. Nah, ini produk Galeri 24 Pegadaian ini adalah produk dari Pegadaian sendiri.
Bedanya apa dengan Antam? Kalau Antam memang iya, Antam sudah bersertifikat internasional. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu cantik lagi healing ke Singapura atau lagi umroh lagi umroh, terus di sana mau beli oleh-oleh tapi uangnya kurang. Kalau jenengan pegang yang produk Antam, itu bisa dijual di luar negeri. Nah, beda dengan Galeri 24. Kalau Galeri 24 sertifikatnya adalah nasional. Jadi hanya bisa dijual di Indonesia saja. Tapi perbedaannya apa Mbak Sandy dengan Antam? Nah, berhubung ini Galeri 24 adalah produk dari Pegadaian sendiri, kita ada perbedaannya di harga buyback-nya. Harga jualnya kita ada selisih. Jadi lebih tinggi Galeri 24 kalau jualnya di Pegadaian. Sama, dengan alur-alur prosesnya sama. Kolom yang pertama untuk personal, kolom yang kedua untuk arisan, kolom yang ketiga untuk simulasi emasku plus asuransi. Nah, ini ada juga Pegadaian jasa pembayaran online atau biasa kita sebut dengan MPO, layanan tampil MPO. Jadi di aplikasi agen Pegadaian juga bisa melayani pembelian pulsa, pakai data, berbagai provider, voucher e-wallet, kayak top up voucher Grab driver, top up ShopeePay, top up GoPay driver ataupun customer, cash in dan cash out Dana, cash in dan cash out Link aja. Dan untuk pembelian tiket juga bisa Citylink dan Garuda Indonesia. Untuk pembayaran, kita ada di tagihan bulanan bisa untuk bayar listrik, biasa untuk bayar telepon atau wifi speedy. Untuk finance, kita juga bisa bermacam-macam finance. Ada di MNC Finance, Columbia Finance, Mandiri Tunas Finance, Suzuki Finance, Olimpindo Multi Finance, PT MPM Finance, Trihamas, Mandiri Finance, Procar International Finance, Promitra Finance, Cim Niaga Auto Finance, dan HM Sampurna. Untuk TV langganan, kita juga bisa nih melayani pembayaran Telkomvision, Indovision, Top TV, Okevision, MNC TV, Skyvision, Aura TV, MNC Play Media. Untuk pembayaran asuransi juga bisa, pembayaran BPJS, Prudential, Allianz Manulife. Untuk pajak, ini Samsat Online Nasional dan bisa untuk pembayaran PBB. Untuk zakat, ada zakat, infak, kurban sedekah atau basnas. Nah, sama juga Pegadaian digital. Kalau misalnya Pegadaian digital ini untuk personal, nggih, Bapak Ibu, nggih, maaf tadi juga tak lampirkan. Jadi pencairan dan pembayaran kredit, pencairan dan pembayaran Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Bank Permata, dan bank swasta lainnya, atau bank daerah serta channel uang elektronik yang telah bekerjasama dengan Pegadaian. Terima kasih. Nah, atau mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan lagi, nggak apa-apa. Monggo cash hand boleh, langsung open mic juga boleh. Dari kolom chat dulu ya Mas Leo ya. Boleh Mbak Sandy. Oh, Mungkin kayaknya kita udah banyak ternyata. ya ada beberapa yang ditanyakan. Jadi dari Bulina nih, Mbak Sandy, Bulina Utami ini agen dari Pakti Haji ya, Bulina ya. Mm-mm. Oke, pertanyaannya terkait Arum Haji tadi Mbak Sandy. Mm-mm. Pertanyaan adalah kalau misalkan eh, nasabah yang sudah daftar haji meninggal, apakah bisa digantikan seperti itu Mbak Sandy? Iya, bisa. Jadi nanti kalau misalnya ada ini ya, ada kan biasanya kalau waktu mengajukan akad itu kita ada surat di situ ada ahli waris. Nah, di situ ada ahli waris. Nah, itu bisa digantikan dengan itu. Jadi kalau misalnya itu kita bisa ini Mas. Jadi kalau misalnya akad itu ada tulisannya ahli waris di situ. Jadi bisa bisa langsung digantikan seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Bu Lina ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya masih dari Bu Lina nih Mbak Sandy. Mm-mm. Kira-kira nasabah ini baiknya dianjurkan nabung nabung atau arisan emas ya? Kalau saya ini pengalaman sharing pengalaman aja. Mm-mm. Jadi kalau misalnya untuk nabung tabungan emas itu kan eh, semau kita ya. Jadi kalau misalnya ono duit ya kita nabung. Tapi kalau misalnya nggak ada uang ya nggak nabung kan seperti itu. Nah kalau saya punya dua-duanya sih Bu. Jadi eh kalau misalnya ada ini apa namanya tanya enaknya nabung emas opo arisan opo tabungan emas biasa opo personal ya.
Nah, kalau misalnya pingin fisiknya, jadi kan cari kru aja, cari teman, pakai arisan aja. Karena apa? Yang pertama, kalau untuk arisan kita bisa silaturahmi nih ke teman. Yang kedua, kita bisa pegang fisiknya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya, waduh, kok gak ada koncone ya, kok gak ada koncone bikin arisan, itu pakai personal nggak apa-apa. Jadi kalau pingin pegang fisiknya, jenengan ambil cicilan emas. Kalau misalnya untuk tabungan emas, itu jenengan digunakan kalau ada keadaan darurat. Kalau misalnya butuh dana nih, bisa digadai. Jadi perhiasannya bisa dipakai. Perhiasannya dipakai, terus apa namanya? Tabungan emasnya digadai. Seperti itu sih kalau saya, Mas. Jadi kalau misalnya untuk cicilan emas, itu bisa pegang fisiknya dan pembayarannya disiplin. Kalau arisan emas bisa ketemu teman-teman. Kalau tabungan emas, kalau ada uang, kita nabung nih. Atau tiap hari nyisihin uang 10.000, 10.000. Nah, nanti pas butuh dana daruratnya, baru digadai. Kalau saya sih pakai dua-duanya ya Bapak Ibu ya. Karena buka tabungan emas kan cuman 50.000. Dan itu juga kita isi juga masih ada 1 tahun kan biaya titik emasnya. Jadi lebih aman sih dua-duanya kalau pegang fisik karena untuk cetak emas dari tabungan emas itu pun itu juga butuh waktu sekitaran 2 bulan. Jadi hari ini jenengan mau cetakkan uang, cetak emas, emasnya baru keluarnya sekitar 2 bulan seperti itu. Oke, baik Mbak Cindy. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Erlinda. Kira-kira bisa dijelaskan lagi Mm-mm. terkait arisan emas yang ke contohnya langsung gitu Mbak Cindy. Soalnya ada bapak-bapak yang mau ikut katanya seperti itu. Monggo Oh, Mbak Cindy. iya, ke contohnya langsung ya. Kalau ke contohnya langsung itu jadi kalau misalnya kayak arisan uang gitu aja sih, Bu. Jadi kalau misalnya kita arisan uang kan bayar, kocok, dapat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya langsungan ya dikumpulin aja anggotanya, sekitar 6 orang lah minimal 6 atau 10 orang. Terus datang bayar, terus dikocok, kocok bareng, terus langsung dapat emasnya. Seperti itu sih. Kalau misalnya contoh langsungnya ya, misalnya nih kita nih ada saya, ada Mas Leo, ada Bu Lasti, ada Bu Nani, ada Bu Istiqomah, mungkin ada siapa lagi nih? Ada Bu Liana atau Bu Nisa, kan 6 orang nih. Jadi kita sepakat nih hari ini kita akad arisan. Nah, hari ini akad dulu. Semuanya per anggota itu bayar uang muka dulu. Contoh, ambil yang 1 gram ya. 1 gram kan tadi 153 ribuan untuk uang mukanya. Hari ini kita ngumpulin nih 153 ribu. Nah, ibu yang punya agen diinput nih di agen Pegadaian arisan. Ada kok di aplikasi Pegadaian itu ada arisan. Nah, setelah itu, bulan selanjutnya, kalau hari ini tanggal 15, contoh, 15, kalau pembayarannya jangan tanggal 15. Jadi pembayaran arisan maksimal tanggal 14. Karena nanti di Pegadaian emasnya keluarnya H+1. Jadi hari ini bayar, emasnya keluarnya besok. Nah, tanggal 15 kita kumpul lagi nih. Kru kita kumpul lagi. Nah, arisan kocokan, namanya yang keluar, misalnya yang dapat arisannya Bu Istiqomah misalnya. Bu Istiqomah dapat nih. Nah, itu langsung dapat emasnya. Seperti itu. Jadi contohnya kayak kita arisan ini sih, kayak kita arisan uang, jadi kocok langsung dapat. Nah, kalau misalnya yang cicilan dan arisan, bedanya itu. Kalau personal, kita nunggu emasnya tuh nunggu lunas. Tapi kalau arisan enggak. Jadi per bulan bisa langsung dapat. Seperti itu. Seperti itu Mas Leo. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cindy untuk jawabannya. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Adi. Pertanyaan ada RTT sama KUR Mikro kan masih belum bisa diinput di aplikasi Agen. Bagaimana nanti fee-nya sama berapa fee yang akan didapatkan oleh Agen? Untuk fee-nya nggih. Eh, ini Mbak Wida milu nggak ya? Bentar. Saya ada sih. Kalau untuk kreasi Umi ada kayaknya Ibu. Tapi kalau misalnya kalau untuk RTT itu kayaknya nggak ada nggih. Pak sih saya ceknya dulu. Kalau untuk kreasi Umi itu ada. Kalau sudah ada di aplikasi. Kalau untuk RTT memang belum ya. Tidak bisa ini Mbak. Nggih, sebentar saya ceknya dulu nggih di aplikasi Pegadaian saya di agen. Mbak Cendi mau Nggih. ikut jawab Mbak Cendi. Oh boleh boleh Mbak Wida. Nah,
Bapak Ibu agen, untuk RTT itu memang sementara masih belum ada di aplikasi agen ya. Jadi ada produk RTT, kreasi multiguna, dan Arum Safar, itu memang kebetulan sementara harus transaksinya di outlet. Nah, untuk fee-nya gimana? Pasti ditanyakan itu kan. Nah, biasanya nih di outlet itu juga akan ada fee dari outlet kepada pemasar. Jadi fee-nya fee pemasar, bukan fee agen. Ngoten nggih? Udah klimaks lah ya Pak Ketua ya. Oke, baik Bu Ani masih ke mute ininya, mungkin mau ditanggapi. Oke, baik. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Bu Ani tadi. Kemudian ini ada yang resign nih Mbak Sandy, kita ke Bu Jumiati, ini agen dari Wajak. Bu Ani mau menanggapi terlebih dahulu terkait, Iya, boleh, monggo silakan Bu. fee pemasar sama fee agen yang RTT sama mikro tadi sama apa tidak ya Mbak Sandy ya? Kalau di agen kan kayak Kupedes 0,75 ya Mbak ya. Nanti kalau pemasar itu sama apa tidak? Eh, kalau untuk fee-nya kita tanya Mbak Wida ya. Mbak Wida, kalau Oh, fee-nya sama nggak Mbak Wida? Mbak Wida masih di sini ya? Coba nanti kalau itu coba tak tanyakan gitu Bu, untuk lebih jelasnya, maksudnya lebih oh ya. validnya fee-nya berapa, maksudnya sama atau enggak fee-nya ya. Oke Mbak, siap. Ya, Oke, baik Mbak Sandy, ini kita beralih ke Bu Jumiati dari ya, agen Wajak. siap. Tadi sudah resign, monggo Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Mbak Cindy. Waalaikumsalam. Mau tanya itu, untuk pembelian pulsa itu Mm-mm. kenapa sering error ya di saya? Iya. Eh, kayaknya kalau itu Bu, kalau misalnya error atau enggaknya itu biasanya di sistem sih. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sistemnya, jadi yang bikin error itu biasanya kadang-kadang sistemnya bukan dari kitanya. Maksudnya bukan dengan ibunya juga enggak. Maksudnya juga dengan sinyal yang enggak. Memang kadang-kadang untuk sistem itu kadang-kadang error, kadang-kadang enggak. Jadi kalau misalnya mau ngisi pulsa lebih baik dilihat dulu Bu, nggih, dicek dulu. Maksudnya dicoba dulu nih kalau misalnya beli gitu dicoba dulu. Jadi kalau misalnya sedang error, tapi biasanya kalau error tuh kepotong enggak e-walletnya jenengan Bu? Oh enggak, yang misalnya seperti ini, mengisi nomor telepon, lalu Nggih? nggak ada nominal, pengennya ngisi nominal 20.000 gitu. Terus nggak ada di apa di pilihannya, adanya cuma 12.000 seperti itu. Oh, kalau itu berarti memang sudah ketentuan dari kita. Jadi cuma belinya yang 10.000 atau 25.000 itu sesuai yang di situ. Jadi jenengan nanti bilang aja ke nasabahnya, oh nggak ada sih 20, ada yang 25.000 seperti itu. Nggih. Jadi itu memang sudah Oh ketentuan ya, dari kita kalau dari providernya. Kalau misalnya untuk nominalnya Bu, seperti saya kira tadi error terus e-walletnya kepotong. Saya kira gitu. oh tidak. Terus satu lagi, Nggih. kalau yang tabungan haji itu Mm-mm. jamaah hajinya itu milih milih sendiri atau gimana keberangkatannya gitu loh. Kalau ini kita kan reguler Ibu. Jadi kita ngikutnya sama Kemenak. Kayak Oh gitu. ya seperti itu. Enggak, jadi kalau misalnya yang milih sendiri itu kan ikut BKBIH, kalau ini kita langsung ikut Kemenaknya. Jadi kita yang reguler, jadi ikut sama pemerintah seperti itu. Oh iya, Ada lagi, sudah Bu? seperti sudah seperti. Terima kasih Mbak Cindy. Ya, Oke, baik. Terima kasih Bu Jumiati untuk pertanyaan. Semoga menjawab ya. Mbak Sandy, kita berpindah lagi ke kolom chat. Ini boleh. pertanyaannya dari Ibu Nisa Isma, agen Mm-mm. Pegadaian di Blimbing. Nah, permasalahannya saat ini, permasalahan beliau ini adalah pendaftaran agen pakai KTP domisili Batu. Bagaimana cara ajukan pindah agen eh, domisili sehari-hari Bu Nisa ini ada di Blimbing Malang seperti itu. Dulu daftarnya di mana, Bu? Maksudnya di
ikut cabang mana? Cabang Batu atau cabang Blimbing? Bu Nisa Monggo, ada nih. monggo Bu Nisa mungkin bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Oh, sudah gini aja Mas. Oh, Jadi, ini maksud Bu mm, Nisa itu Iya, misalkan eh, apa? ya pagi Bu Nisa, Iya pagi, ya Mas mohon Leo. Pagi, monggo Bu. pagi. Mm-mm. silakan. Saya mendaftarnya itu ikut agen Kota Lama, Ibu. Oh, nggih, Ah, siap. iya, Oh, gitu. jadi Jadi kalau, mau, oh jadi iya, kalau, saya ingat ini Bu Nisa ini yang kemarin datang di seminar haji ya. iya, Oh, nggih, siap, 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 siap. Iya, iya, kalau misalnya yang awalnya di Pegadaian CP Kota Lama, terus mau pindah di CP Blimbing, seperti itu Bu Nisa? ah, ah, Oke, bisa. siap, bisa. Ah, Jadi bisa kok kita proses KUP oh ya, pindah nih nanti. iya. Ah, ah. Bisa kok kalau Kalau gitu. kemungkinan lagi nih, Bu, Oke. misal ya, kalau untuk ini ya, saya membaca dari calon calon nasabahnya itu lebih potensinya itu sebenarnya di Batu, Bu, karena itu di Mm-mm. lokasi pemukiman padat gitu ya. Jadi aku bisa masarkan semua produk itu kayaknya lebih mudah Hmm, daripada yang di Malang, karena Malang ini kan aku di lokasinya itu sepi gitu loh, Bu, penduduknya krik-krik gitu loh. Jadi oke. ya kita bisanya cuma masarkan apa yang tertentu yang bisa kulayani gitu, Bu. Kalau di Batu itu lebih fleksibel. Nah, Kalau misal oke, kalau aku pindah ke Batu, Bu, prosedurnya bagaimana? pindah berarti kalau pindah ke Batu itu ikutnya Mm-mm. CP Telogomas. Oh, iya, 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 Itu. iya. Jadi Siap, bukan di siap, CP siap. Blimbing. Kalau CP Mm-mm. Blimbing nanti batasnya kan Mm-mm. Sunan Mm-mm. sampai di Blimbing Borobudur itu. Kan ada radiusnya ya, Bu. Anjir, kalau misalnya Tinggi. jenengan mau Batu, Mm. di Ah, Batu itu berarti nanti pindahnya CP Telogomas. oh, siap. Inggih, Mbak inggih. Tepat Cendi nanti. izin menjawab. Ya, Ibu Nisa, Dalam. ini saya Wida, Ibu dari tim sales channel keagenan di area Malang. Untuk proses pengajuan pindah agen itu bisa nanti awal pengajuan ke outlet dengan kan sekarang ada di Kota Lama tuh bisa langsung disampaikan ke outletnya, atau kalau misalnya di cabang masing-masing itu sudah ada pendamping petugas agennya seperti di Kota Lama itu ada Mbak Luffy, itu disampaikan aja ke Mbak Luffy, Mbak saya mau pindah outlet, nanti Mbak Luffy akan proses gitu dan akan di follow up ke cabang gitu. Oh Nanti yang iya. pindah dari area, Bu, dari kantor area cepet kok untuk Oh pindahnya. iya. Pokoknya ada surat pengajuannya sudah di-approve dari Pinca, nanti akan Iya. segera kita tindak lanjuti seperti Oh itu. siap. Nggih. 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 Matur nuwun infonya, Nggih, Bu. sami-sami, Bu. Nggih. Nggih, Bu. Insya Allah jelas. Nggih. Matur sembah nuwun. nggih. Nggih. Nah, next ya, ini dari Bu Liana lagi ya Mas Leo ya, rupanya ya. Jadi kalau ada yang menabung, apakah saya harus mencetakkan buku tabungan? Eh, Nah, kalau, nggih. Nggih, monggo mau langsung dijawab Mbak Sandy. Oh iya. Ya, kalau misalnya ada yang mau menabung, itu enggak usah, Bu. Jadi kalau misalnya orang yang sudah punya buku tabungan kan di aplikasi Pegadaian kan di aplikasi agen kan sudah ada ininya nggih, sudah ada struknya nggih. Itu aja enggak apa-apa. Terus kalau misalnya lagi longgar, nasabahnya lagi longgar, kalau misalnya mau ngeprint kan itu bisa langsung ke outlet. Kalau mau ngeprint ininya udah berapa-berapa itu bisa langsung ke outlet nggih. Jadi kalau misalnya untuk nabung nggak usah di print, dipakai yang di aplikasi agen itu juga udah bisa. Seperti itu. Mbak Sandy, Nggih. kalau saya belum punya printer, saya kan belum bisa cetak Mm-mm. tabungan mereka. Gimana caranya? Caranya di screenshot aja Ibu. Di screenshot dikirim Screenshot ke aja. WA aja. Oh gitu. Kan bisa Eh, di-download itu. iya iya. Oh gitu ya, cukup Nggih. ya. Nggih, itu aja sudah cukup kok. Sudah ada buktinya. Kan di-download bisa tuh. Jadi terakhir dari transaksi agen biasanya kan di terakhirnya ada tulisan download. Nah, itu di-download aja.
nanti otomatis nge-save ke galeri. Nah, itu yang dikirimkan ke ini, yang dikirimkan ke nasabahnya. Oh Itu ya. udah valid kok, Satu Bu. lagi, satu lagi Mbak Sandy, saya Oke. waktu buka agen Pegadaian kan di cabang Tawangmangu di kota. Oke. Lokasi saya di Karangploso, berarti saya bisa pindah ke Karangploso ya supaya bisa dapat nasabah pinjaman atau gadai. Tawangmangu ke Karangploso. Agak jauh nggih, Bu nggih. Ya, enggak Iya, apa-apa. Nanti dikonfirmasikan sama Mbak Wida nggih, Bu nggih, kalau misalnya ingin pindah nggih. oh, nggih, nggih. Siap. Makasih Mbak Sandy. Nggih, sami-sami. Nah, ada lagi. Eh, untuk Mbak, izin Mbak ya. Oh, nggih, monggo Mbak Dina. Ya, untuk yang ibu yang tadi mau pindah dari Tawangmangu ke Karangploso, nanti bisa hubungi saya ya Bu ya, untuk Oh perpindahannya. iya, baik Mbak Dina. Mbak Dina dari Karangploso ya? Enggak, saya dari Rampal Bu. Untuk Rampal kan CP-nya ada di Tawangmangu. Nanti untuk Oh, perpindahannya bisa saya bantu. oh iya, iya. Ya, Ya, makasih. Mbak Dina Terima ini kasih adalah Bu. PAP Bu. Jadi nanti bisa langsung konfirmasi ke Mbak Dina nanti yang memindahkan. Jadi prosesnya nanti jenengan WA ke Mbak Dina. Jadi Mbak Dina ini adalah PAP-nya CP Rampal atau Tawangmangu. Oh, nggih, nggih. Gitu. Makasih. Oke. Yang lain, next. Pagi kamu tanya pengajuan pinjaman yang prosesnya paling cepat apa ya? Soalnya orangnya minta cepat, sedangkan pengadaan di Pegadaian harus proses kadang 1 sampai 2 mingguan. Nah, kalau misalnya sebenarnya lebih cepat, Bu. Sebenarnya sekitar 3 sampai 4 hari sih. Mungkin kalau sampai 1 atau 2 mingguan itu berarti kita lagi antri, lagi menumpuk. Kalau misalnya pengen cepet, biasanya kita tanya terus sih sama mungkin atau sama PAP-nya, nanti bisa dibantu dengan PAP-nya, atau kalau punya nomor mikronya bisa langsung ke mikronya. Kalau lama, itu berarti antrian kita lagi full. Seperti itu, nggih, untuk Bu Nani. Nah, dari Mbak Dian, kita sebagai agen, apa ada target untuk setiap bulannya? Mohon dijelaskan keuntungan sebagai agen. Terima kasih. Nah, kalau untuk agen kita nggak ada target sih. Jadi jenengan ibu-ibu cantik ini pengen dapat pendapatan berapa nih bulan iki? Oh, aku pengen tuku antam sing anyar. Aku pengen nyicil antam 100 gram. Jadi aku harus dapatkan uang sekian untuk bayar uang mukanya. Aku harus bayar uang, aku harus mendapatkan fee sekian untuk bayar cicilannya. Nah, jadi kalau misalnya targetnya itu adalah target diri sendiri aja ya, Budian ya. Jadi jenengan pengen dapat berapa? Nah, kalau untungan agen itu adalah bisa mendapatkan sharing fee. Nah, kalau misalnya jenengan ada transaksi, nanti juga ada sharing fee, terus juga ada apa lagi ya, Mbak ya? Apa mana ya, Mbak Wida ya? Selain fee. Mana enggak yo? Gimana Oh, Mbak? ada fee. Kalau misalnya yang selain ini, selain fee, itu ada apa lagi, Mbak Dian, Mbak Dina? Keuntungan agen yang lain? Eh, Oh, ada fee pemasar. Iya juga ada ada fee pemasar. souvenir juga nanti untuk apa 5 orang untuk kan nanti kalau misalnya ada pemasar gitu Mbak ya. Hmm, sinyalnya Nanti naik. di samping ada fee pemasar, nanti akan ada software untuk closingannya itu Mbak. Oh gitu. Selain ada fee juga ada souvenir Budian. Jadi terus kita ada juga terkadang ada program fee pemasar juga ada. Jadi agen biasanya ikut itu diajukan. Jadi lihat pengajuan dulu. Seperti itu nggih. Mbak Nisa, oh sudah, ini sudah tadi pindah agen. Kata lama. Hmm, dari Bu Istiqomah. Dari Betul. tabungan emas apa bisa dicairkan berupa uang? Bisa Ibu. Jadi di buyback namanya, tapi dijual. Berarti itu namanya di buyback. Nanti kalau misalnya ada nasabahnya jenengan, bilangnya dijual aja, jangan ojo eman digadenai gitu aja nggih Bu nggih. Soalnya kalau misalnya tabungan emas ini keuntungannya juga banyak sama seperti kita punya emas. Nah, kalau misalnya tabungan emasnya dijual, berarti kan sekali dijual atau di buyback itu akan hilang wis emas sih. Kan seperti itu nggih. Bisa dicairkan dengan uang. Siang Mbak Cindy ketahuan mangu Telekomas. Oke, sudah nggih. Enggak, sebetulnya. Nggih, boleh. Nah, ini kan kemarin saya tuh waktu pertama kali nabung emas itu kan lewat agen. Nah, saya itu enggak tahu
wilayahnya itu mana, dan saya juga kurang paham kan awalnya. Nah, ternyata saya itu masuk kok wilayah Blimbing gitu loh. Mm-mm. Waktu buka tabungan itu. Dan akhirnya kan saya ini kan wilayah Pakis Kembar. Nah, kemarin waktu mau cetak tabungan ternyata lewat di Pegadaian kok nggak bisa. Gimana ya Bunda solusinya? Kan untuk cetak harus ke Blimbing kan ya kejauhan gitu loh Bunda. Pakis Kembar itu daerah Pakis itu, Bu. Iya, iya Bunda. Itu Mas, oh, CP Blimbing. Kalau untuk cetak saja, cetak aja nggih, Bu nggih. Cetak Oke. berapa saldo akhirnya kan? Iya, iya. Kalau misalnya untuk cetak aja bisa kok Ibu untuk tahu saldo akhirnya ya, bukan cetak emasnya ya. Cetak emasnya apa cetak saldonya? Cetak saldonya, tapi nggak bisa gitu Bunda. Kemarin saya udah mencoba kan ke Mbak, saya mau cetak tabungan karena kan mulai awal saya menabung sampai hari ini belum pernah saya cetak, cuma di awal pembukaan tabungan aja yang tercetak gitu Bunda. Oh, mungkin ini Bu. Jadi pegawai outletnya mikirnya itu cetak emasnya. Oh, Jadi gitu. jenengan bilang aja, aku pengen lihat saldonya, kayak gitu aja. Pengen cetak saldonya, pengen lihat saldonya berapa gitu. Kemarin itu sudah saya berikan buku tabungannya gitu. Mm-mm. Saya cetak buku tabungan gitu. Terus sama mbaknya dilihat di apa di mesinnya. Terus Mm-mm. kok enggak bisa ya Bu, Ibu dulu tabungnya di mana gitu. Saya bilang saya lewat agen Mbak, karena awal-awal saya dikenalkan dari Porsi Woman itu, seluruh woman itu ada agen yang memberikan eh, apa itu promosi, akhirnya saya gabung. Nah, dari sana saya juga nggak paham apakah harus area atau gimana, jadi saya daftar aja. Nah, terus kemarin saya mencetak kok nggak bisa gitu. Sebenarnya sih bisa Ibu. Mungkin coba nanti saya tak inikan lagi. Kalau misalnya jenengan, berarti jenengan ini Harusnya belum bisa ya belum Bunda tahu ya. ya? Iya, harusnya bisa. Jenengan berarti ini belum tahu ya saldo akhirnya berapa? Saya itu saya kok bingung kok hanya mencetak buku tabungan aja kok nggak bisa ya, kok aneh gitu loh. Oh, nggih, Ya mungkin harusnya bisa Ibu. next next waktu mungkin saya mencoba untuk lagi untuk menjelaskan lebih detail. Terima kasih Bunda. Siap. Oke, Mbak Sandy, sebelum kita kembali ke kolom chat, ini Bu Nunung sudah raise hand, mungkin Nggih. bisa kita tanya dulu ya. Halo, selamat siang, Bu Nunung, monggo silakan. Selamat siang, Mas Leo. Selamat siang, Bu Nunung, monggo silakan untuk pertanyaannya, Bu Nunung. Siap. Iya, Monggo, Bu. iya Mbak. Untuk aplikasi saya ini kan belum bisa dipakai karena kemarin dibetulkan sama dilihat sama Mbak Dina, katanya untuk Sherlock ini nggak bisa gitu loh Mbak. Gimana nih solusinya? Terus saya kan mau ada konsumen karena kemarin saya ditegur sama pendampingnya, buku saya masih kosong. Jenengan ini dari Pegadaian mana, Bu? Agen outlet mana? Rampal. Rampal. Nah, ini mungkin ada Mbak Dina nih. Sekalian Mbak Dina mungkin ada bisa bantu Mbak Din. Iya, jadi untuk HP-nya ibunya nggak bisa akses lokasi. Saya menyarankan untuk pakai HP lain gitu Mbak untuk loginnya kemarin itu. Oh, untuk loginnya pakai HP lain. Ya, soalnya saya pakai HP-nya ibu itu nggak bisa, soalnya nggak bisa akses lokasi. Terus saya coba pakai HP-ku, itu bisa untuk masuk di aplikasinya. Jadi daripada ibunya nggak ada transaksi atau apa, saya sarankan untuk di HP lain gitu. Oh gitu. Nah ini kalau misalnya ada yang closing gitu, piye Mbak solusi dari Mbak Dina? Nanti kan kalau misalnya ibu ada HP lain, ibu bisa login di HP barunya itu. Nanti saya bukakan riset aplikasinya dulu. Nanti kalau misalnya ibu kan sudah pernah login kan itu di HP saya dulu ya, itu langsung login di HP barunya saja. Nanti tinggal
langsung masuk gitu. Bu Nunung ada HP lain, Bu? Nggak ada, Mbak. Ada punya anak, cuman kan dipakai sekolah. Oh gitu. Solusi yang lain apa Mbak Dina? Mungkin kalau misalnya ada transaksi terus disetorkan ke Mbak Dina gitu nggak bisa ya Mbak Dina ya? Kalau langsung ke lewat saya sih bisa sebenarnya. Heeh. Apa untuk sementara gitu tak Bu Nunung. Jadi kalau misalnya ada transaksi, Apa WA apa dulu ke Mbak langsung Dina. Heeh. ke saya Jadi nanti saja? biar diinputkan Mbak Dina via langsung ke masuknya ke aplikasinya Bu Nunung. Gitu gimana Bu? Nggak masalah, yang penting ada apa, Mbak? Ada coretan di lembaran kertas Oh saya. ada. Nah Oh, ada ini yang transaksi. dimaksud Mbak Dina itu kalau misalnya ada transaksi nanti yang diloginkan di HP-nya Mbak Dina tetap akunnya jenengan Bu. Seperti itu. Jadi Oh, nanti gitu. fee-nya pun juga akan tetap masuk di situ. E-walletnya pun akan masuk di. Jadi cuman kasarnya cuman pinjem HP ini Mbak Dina gitu loh sementara. Seperti itu. Oh, oke, Nah, ini oke. Bu Dina cari transaksi sing banyak nih. Tadi fee-nya ben akeh kayak itu HP anyar. Ya, Bu. Ya, Ya, mestinya gitu. Ya, Bu, betul ya. dong. Nah, soalnya saya mulai nawar-nawarin. Ini kan kemarin saya baca di grup ada dibuka lagi KUR. Jadi Nggih, coba betul. Kul saya sudah buka lagi. sosialisasikan, kok ada yang tertarik. Cuman saya Iya. pikir lagi itu, lah nanti kalau login gimana saya gitu, Nah, Mbak. langsung WA Mbak Dina aja. Mbak Dina saya ada transaksi. Nah, untuk Mbak Dinanya juga gitu nih. Langsung loginnya di akunnya Bu Nunung. Jadi tetap masuk. Soalnya fee-nya kayak tuku HP Mbak Din. Dibantu ya. Iya. Nanti gini aja Bu, kalau misalnya ada yang pengajuan, nanti kirim KTP, KK, foto usaha sama nomor HP aja. Nanti bisa saya inputkan lewat saya gitu. Oke, oke. Ya, Oke, nggih. terima kasih. Siap. Mas Leo, untuk Mas Leo ini masih masih Boleh, standby. iya, boleh Bu Mas Nunung. Leo, Ya, ini Mbak Vita sudah dapat apa ini namanya? apa itu? Roll banner. Yo, Ya, Bu saya Nunung. kapan nih? Ya, nanti segera saya kirimkan Bu. Sudah kita bantu cetak untuk roll banner yang dari program Fit for Women ya Bu Nunung. Oke. Siap. Atur Ye, nuwun Mas Leo, Mbak semuanya, sami-sami. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, eh, Bu Mbak Sandy, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya di kolom chat ya. Mm-mm. Ini pertanyaan dari Bu Indah. Oh, sorry, ini pertanyaan dari Bu Penny Lely. Mbak Sandy, saya mau tanya, apakah Mm-mm. perbedaan tabungan emas Atam dan emas Galeri 24? Karena kalau dilihat kok beda harganya seperti itu. Monggo. Iya, jadi bedanya tadi karena kenapa kok Antam dan Galeri 24 itu beda? Bedanya adalah kalau kita beli, kita mulai cicil emas itu karena Antam itu sertifikatnya udah internasional. Jadi udah bisa dijual di luar negeri, itu yang bikin mahal. Kalau misalnya dijual itu harganya sama aja sih Ibu antara Antam dan Galeri sebenarnya. Toh sebenarnya juga sama-sama emas, kualitasnya juga sama. Cuman merek aja sih yang membedakan, merek dan sertifikat. Tapi kalau saya boleh merekomendasikan, kalau misalnya jenengan, maksudnya jarang-jarang pergi ke luar negeri, lebih baik nabungnya pakai yang produk Indonesia aja atau Galeri 24 seperti itu. Jadi kalau untuk Antam memang ngehits banget. Terus, tapi kalau misalnya untuk harga jualnya itu sama aja sih Bu antara Antam dan Galeri 24. Yang membedakan memang kita beli aja lebih mahal Antam karena sertifikatnya itu yang membedakan. Kalau untuk emasnya sama-sama 24 karat. Terus apalagi ya Bu ya, kayaknya sama sih, semuanya sama. Yang membedakan cuma sertifikatnya aja. Beda merek aja Bu, kalah merek. Seperti itu ya Bu Feni Lely. Oke, baik. Semoga menjawab ya Bu Feni ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Indah dari agen Mm-mm. Praga. Ini mau tanya Mbak, kira-kira apakah bisa gade emas tapi masih berupa tabungan? Tadi sudah sempat dijelaskan sedikit ya. Ya, bisa. Ya, monggo. Bisa, enggak apa-apa. Nanti saya jelaskan lagi. Bisa. Tapi kalau kayak untuk gadai tabungan emas, sepertinya masih di outlet ya. Kalau di agen kayaknya masih belum ada kayaknya gadai tabungan emas. Tapi kalau misalnya dengan mengarahkan nasabah untuk gadai ke outlet bisa. Jadi caranya tinggal bawa buku tabungannya saja.
Jadi buku tabungannya dibawa ke outlet, bilang kalau mau gadai tabungan emas gitu. Gitu aja, bisa kok. Itu gunanya tabungan emas itu seperti itu. Jadi saldonya aja itu bisa digadai. Jadi untuk dana darurat daripada perhiasan yang digadai, mending tabungan emasnya seperti itu, nggih. Oke, Mbak Sandy, ini pertanyaan berikutnya ada 3 pertanyaan Mm-mm. dari Ibu Istiqomah. Apakah dari Pegadaian ada solusi untuk permodalan seperti itu? Lalu Mm-mm. mau Jawab dulu dijawab? ya. Ya, boleh. Jawab langsung aja kayak ini anu nih. Ya, Ini kayaknya boleh. 3 pertanyaan ini jadi satu. Jadi kalau misalnya untuk yang Bu Istiqomah, apakah ada Pegadaian adakah solusi modal? Ada Ibu, yaitu kur Pegadaian itu Bu tanpa jaminan. Untuk agen bisa kok, asalkan punya usaha dan misalnya Bu Istiqomah belum mendapatkan program dari pemerintah yang lain seperti belum punya kur, ajukan aja ke Pegadaian. Meskipun agen bisa kok. Nah, itu kendalanya Bunda. Saya sudah punya kur di BRI Bunda. Oh alah, nggak bisa Bu, karena kan kita holding nih sama BRI. Bisanya tetap pakai jaminan BPKB, bisa. Itu Bunda yang berat itu. Ininya yang kur. Sebenarnya kurnya enak ya tanpa jaminan loh. Iya. Tapi Lah, sayangnya, kalau yang pakai pinjaman yang lain agak berat untuk permodalan Bunda, nggak oh nutut gitu ya Kak Nutut ya. modal. Ya, Siap-siap. Masih belum ada Ibu, adanya cuman kur itu. Tapi terhalangnya memang harus ini nggih, punya harapan ini. kita itu ada Bunda untuk agen-agen seperti kita. Kita mau top up berapa gitu, berulang kali top up kan habis di admin Bunda. Oh gitu. Melalui m-banking itu kan Siap. ada admin. Jadi kita kayaknya kalah dengan admin gitu loh. Dapatnya nipis juga. Kapan dapatnya kita jadi agen Bunda? Oke, di note ya Bu. Ini cukup saya note, saya catat. Jadi nanti kalau misalnya kita ada pertemuan, coba ini taapnya ya, didoakan aja Terima nih. kasih Bunda. Siap. Nah, next ya untuk KDP PKB di bawah tahun 2015 apa bisa Mbak Sandy? Kalau untuk motor kita 10 tahun di bawah dari ini ya. Berarti masih 2012 masih bisa Ibu Erlinda, bisa Bu. Nah, next Ibu Vitasari, saya punya pinjaman BRI apa bisa mengajukan kur di Pegadaian? Belum bisa Ibu. Jadi yang punya punya kur, punya PNM Mekar itu belum bisa, nggih. Input Mas Leo belum dijawab tadi pertanyaan saya yang salah input top up apa bisa dibenarkan? Maksudnya gimana nggih Bu ini Bu Erlinda? Ada enggak Bu Erlinda di sini? Monggo Bu Erlinda bisa open mic-nya. Oh iya, gini Mas Leo, Mbak Sandy, saya mau tanya. Halo? Nggih, nggak apa-apa. Ya, kemarin itu kan saya tuh sempat ini awal-awal saya jadi agen ya, saya itu kan top up gitu. Niatnya itu mau isi pulsa gitu ya. Saya itu top up, terus ya biasa kayak top up, terus catat nominal, terus pilih bank apa gitu ya. Langsung kan bisa disalin gitu lah. Waktu masuk di m-banking, saya itu kayaknya itu salah apa namanya? Di Pegadaian apa top up-nya itu di Pegadaian Mikro. Terus saya lihat di saldo yang di Pegadaian itu kok nggak masuk. Waktu itu nyoba itu saya 50.000. Tapi nggak masuk di itunya, di Pegadaiannya itu nggak masuk. Yang di Mandirinya itu sudah berkurang 50.000. Berhasil gitu maksudnya. Oh, salah top up gitu ya Bu ya. Itu tuh apa bisa dibenarkan apa gimana? Ini belum Soalnya masuk kan saya sampai tuh sekarang ya Bu ya. belum punya pinjaman, nggak punya pinjaman mikro. Tapi saya itu di Mandirinya itu top up-nya itu pilihnya di Pegadaian Mikro gitu. Apa salah saya yang di Mandirinya itu atau gimana? Kalau itu nanti coba dicek dulu nggih Bu. Nggih, ini yang bisa ngecek Mbak Wida ini. Oh gitu. Nggih, Oh, nggak apa-apa tak nanti simpen dulu ya gitu. pertanyaannya ya. Oh iya ya. Nanti ada itunya, ada screenshot-annya saya langkah-langkahnya itu saya screenshot semua. Oh, nggih, nggak apa-apa. Nanti Oke, coba siap. tak tanyakan dulu nggih kalau yang ini nggih untuk top up nggih. Karena kemarin kayaknya saya juga pernah top up juga. Oke, next dulu nggih. Siang Mbak Cindy, saya mau tanya untuk pengajuan kredit pembiayaan kendaraan dari Pegadaian, bagaimana mekanisme pengajuannya ke dealer? Oh gini, jadi jenengan kalau misalnya ada yang mau ini apa namanya
pembiayaan cicil motor, jadi kan tinggal pilih aja, tinggal ngomong aja. Kalau misalnya ada PAP-nya, jadi kan ngomong ke PAP-nya nih, Mbak, aku mau sepeda Vario gitu. Jadi ini kan tinggal pilih nih warnanya apa, modelnya apa, tipenya apa. Nanti tinggal bilang aja ke kita. Seperti itu. Cuman gitu aja sih pengajuannya ke dealer. Jadi jenengan ke dealer itu cuma memilih mau motor apa, mau mobil apa. Jadi nanti yang menghitungkan untuk cicilannya, terus uang mukanya itu ada PAP-nya dan juga ke marketingnya juga boleh. Siang Mbak, beberapa hari lalu saya transaksi pulsa, saldo saya sudah terpotong, tapi pulsanya belum masuk. Nah, ini sama nggak Ibu, nggih? Jadi nanti kita cek dulu. Jadi kalau misalnya untuk yang e-wallet terpotong seperti ini, kita harus cek dulu nih. Kita juga harus laporan dulu. Nanti kalau misalnya ada screenshotnya boleh dikirim. Seperti itu. Siang Mbak Cindy, kita sebagai agen apa bisa juga ikut pengajuan? Bisa Ibu, jangan mengajukan aja, enggak apa-apa. Nah, Mbak Cindy terkait orang yang cicilan kan biasanya ke agen tapi ada admin 2.500. Kadang orangnya lebih milih ke Pegadaian langsung yang nggak ada adminnya padahal lebih deket kalau bayar titip di agen. Bisa nggak usah admin biar bayarnya ke agen langsung. Jadi gini Bu, kalau misalnya memang kan ini istilahnya kayak perpanjangan tangan gitu. Jadi memang ada adminnya. Kita pembayaran ke Indomaret, lewat Indomaret ke Alfamaret, itu memang ada adminnya. Tinggal kitanya yang meyakinkan nasabahnya mau bayar ke kita. Jadi kan tinggal aja bilang gini, loh Bu, sama melaku nang gaden iku lho kesel, cuman membayar 2.500 aja loh, jadi nggak usah melaku atau cukup di aku aja. Jadi nggak bisa Bu, ya memang ketentuannya memang ada biayanya 2.500 itu. Seperti itu nggih, Bu Nani nggih. Oke, mungkin udah semua ya Mas ya. Oke, baik. Monggo, Bunda-Bunda. Ini masih ada waktu 4 menit kalau misalkan masih mau memberikan pertanyaan kepada Mbak Sandy. Atau mungkin bisa langsung raise hand aja, terus dinyalakan mikrofonnya kalau misalkan mau langsung berinteraksi dengan Mbak Sandy. Seperti itu ya. Ini ada nih. Oke, Kalau ada orang bayar cicilan, boleh nggak Mbak Cindy kita mintanya biaya di atas 250.000 atau 5.000? Lah nanti kalau misalnya jenengan mau ngasihkan screenshotannya gimana Bu? Wong di tulis apa di nota akhirnya tuh ada dua apa biaya admin 2.500. Iya, gitu ya Bu Erlinda ya. oke, baik. Ini Bu Istiqomah mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Menambahkan lagi ini Oke, boleh. saya juga sempat untuk sosialisasi ke calon nasabah. Nah, calon nasabah itu menanyakan apa untungnya kalau kita itu beli emas di Pegadaian dengan beli perhiasan di toko emas. Kalau ada admin gitu, kalau di total juga ujungnya mahal gitu. Mendingan kita beli langsung. Kita meyakinkan nasabah gimana Bunda? Dan satu lagi ada calon nasabah meragukan keagenan kita, katanya paling arisan potong. Gimana Bunda? Nah, gini Bu, jadi kalau misalnya untuk meyakinkan antara beli antam atau perhiasan untungnya di mana, terus kalau misalnya dicicil, ono adminis, ono sewa modal, hubungannya hitung-hitungannya podo seperti itu kan, Gi. Jadi ini kan bilang aja nih ke nasabah, jadi ngitungnya jangan per hari ini. Nek misalnya sampean ngitung itu per hari ini, misalnya harganya hari ini 1 juta nih, terus dihitung angsuran nih ping 12, 100.000 ping 12. Lah Bu Istiqomah lah iki 1.200.000 kok, lek tuku kontan lu 1 juta, kan gitu biasanya nggih. Nah, kalau untuk emas itu jangan menghitungnya per hari ini. Kenapa? Karena emas itu adalah jangka panjang. Nah, jadi untungnya nggak hari ini. Nek sampean tumbas brambang, Pak. Ini kena nasabahnya nggih. Nek sampean tumbas brambang, tuku dino iki didol saiki bati. Tapi nek emas enggak. Tuku hari ini itu disimpan untuk 2 sampai 3 tahun ke depan. Nah, bedanya lagi sama perhiasan. Oh, saya tuku perhiasan iso digawe. Mungkin seperti itu. Nah, beda lagi dengan perhiasan. Sampean mau beli perhiasan hari ini, itu yo sik kepotong mata, sik kepotong jasa. Terus kalau dijual lagi ke perhiasan, toko perhiasan, loh, entek. Oh, maaf, anunya habis. Nah, kalau misalnya untuk dijual di toko perhiasan, itu harganya akan sama dengan yang di surat.
Biyen tukune 700.000, saiki didol bisa jadi cuman ya 700.000 pisan. Kan seperti itu. Beda dengan Antam. Biyen sampean tukune 700.000, 2 tahun lagi atau kita kasih contoh yang corona wis. Sebelum corona, harga emas 700.000. Nah, itu sama perhiasan ataupun Antam. 700.000. Nah, sekarang harga Antam sudah 1 juta. Perhiasan yang ibu beli waktu sebelum corona pasti sih diregani 700. Nah, Antam akan ngikut hari ini 1 juta. Seperti itu. Jadi bedanya di situ. Nek perhiasan sama yang tuku ambek ngedol, regone pasti bodoh. Dan ku rugi. Kalau misalnya sampean beli Antam, tuku saiki didol 3 tahun lagi pas sampean butuh duit, iku pasti bati. Gitu. Lah terus yo apa aku wis kadung tuku perhiasan iki kate tak dol. Kok regane ndek toko emas iku padha ngono. Digadenai, cek tekak didol gitu. Gitu nggih. Ya, Bunda. Yang satunya Bunda, Nggih. yang kita diragukan paling arisan bodong. Oh gini, kalau misalnya jenengan diragukan, misalnya jenengan mau literasi atau sosialisasi, boleh ngundang saya atau boleh ngundang marketing officer untuk membantu literasi. Boleh. Ya, siap. Terima Boleh kasih. banget. Atau mau menyimpan nomor saya, enggak apa-apa. Kalau misalnya membutuhkan untuk sosialisasi nih, Mbak Cindy, aku pengen sosialisasi di PKK nih. Nah, nggak apa-apa. Nanti biar saya bantu untuk Ya, sosialisasinya. saya nanti minta ke Mas Leo gitu ya Bunda. Boleh. Ya, Oke, Bu. terima kasih. Itu saya catat di ini ya, di apa namanya? Di chat ya, di kolom chat nggih. Oke, siap. Oke, baik. Semua pertanyaan sudah terjawab ya. Terima kasih banyak Mbak Sandy sudah membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu agen Pegadaian dari program Fit for Women. Nah, ini kita sudah di akhir kegiatan kita pada pagi hari ini. Monggo, seperti biasa, kurang afdol ya kalau misalkan kita tidak foto bersama. Jadi, monggo Betul. silakan dinyalakan dulu kameranya. Kita akan foto bersama-sama, Bunda-bunda. Loh, lek dinyalakno ya cantik-cantik kabeh. Loh, Mas Leo ya cantik. Mas Leo ganteng dewe. Ganteng dewe jalan. Mas Leo idolaku. Waduh. Alhamdulillah ini idola ibu-ibu Wes, semuanya. aku pisan wes. Mas Leo bestiku. Oke, baik Bunda-Bunda, monggo silakan. Ini sudah nyala semua ya kameranya ya. Oke, Mas ini Leo idolaku forever. chatnya ditahan dulu ya Bunda-Bunda ya. Jadi kita foto bersama-sama dulu supaya nanti ada kenang-kenangan nih kalau misalkan ada pelatihan langsung dari PT Pegadaian terkait produk knowledge pada siang hari ini. Oke, kita mulai ya fotonya. Udah 1, 2, 3. Sekali lagi, bentar. Saya coba 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Bunda-bunda, monggo silakan nyalakan kameranya. Semua sudah ya. 1, 2, 3. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih banyak Bunda-Bunda sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk datang di kegiatan pelatihan produk knowledge dari PT Pegadaian terkait keagenan yang Bunda-Bunda jalankan. Semoga semua yang disampaikan oleh Mbak Cindy itu bisa bermanfaat buat Bunda-Bunda ke depannya supaya sosialisasinya lebih mantap lagi ya Bunda-Bunda ya. Jadi Bunda-Bunda bisa sosialisasi ke komunitas-komunitas lain, pengetahuan terkait produk knowledge dari Pegadaian sendiri juga makin bertambah. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Monggo Bunda-Bunda yang tadi belum sempat absen, monggo silakan link absennya sudah saya share di kolom chat. Jadi monggo diisi link absennya. Jadi supaya Bunda-Bunda nanti bisa terikot untuk kegiatan
pelatihan produk knowledge dari PT Pegadaian pada siang hari ini. Oke, terima kasih banyak Mbak Cindy, Mbak Wida sudah meluangkan waktunya hari ini untuk memberikan materi ke Bunda-Bunda cantik semuanya. Saya tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Terima kasih. Halo Mbak Sandy, thank you. Ikut aku mau. Aku menyimak aja Mbak Sandy. Oh iya dah. Ini ternyata aku sing kenal. Saya tutup ya Sama-sama. Zoom meetingnya ya. Ya, Terima kasih semuanya, Mas Leo, Mbak Cindy. Semuanya. Sama-sama.